Baik, tidak berlama-lama lagi. Teh Rere sudah standby dari jam 8.30 nih. Masya Allah, Teh Rere, apa kabarnya? Masih di mute ya, Teh ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah baik teh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Bina, Teh Rere ini salah satu sahabat baik saya ya. Meskipun jarang ketemu ya, Teh. Kita Iya. ketemu aja nih biasanya. Oke, Teh Rere mau cerita apa nih hari ini? Inspirasi yang mau dibagikan kepada sahabat Bina di sini. Tentang hijrah ya teh ya. Insya Allah di sini aku bakalan berbagi pengalaman aku, proses hijrah aku seperti apa. Karena jujur tadi ditanya berapa tahun, mungkin belasan tahun yang lalu ya, kalau Ya. bisa dibilang belasan tahun yang lalu. eh, saya belum seperti ini dan mudah-mudahan bisa terus hijrah jadi lebih baik lagi karena hijrah itu nggak cukup sekali dua kali sampai Allah memanggil nyawa kita harus terus berhijrah jadi lebih baik lagi untuk nggak mengulangi dosa di masa lalu dan terus berusaha memperbaiki diri. Ya, sedikit mungkin ya teman-teman kalau yang udah baca bukunya Teh Rere kan bikin buku ya Teh ya. Betul. Kita juga cukup terbelalak, kaget gitu. Wah, ini seriusan Teh Rere masa lalunya seperti ini gitu. Tapi kok bisa hijrah total seperti sekarang? Insya Allah sahabat Bina yang punya pengalaman serupa bisa ngambil ibroh ya dari kisah Teh Rere. Oke, sebelumnya ada yang kelewat nih. Akang operator bisa tolong CV-nya Teh Rere. Nah, Terere ini usianya 31 tahun, alamatnya di Bandung, kemudian statusnya menikah, ibu dari dua anak ya Teh ya, yang masih kecil-kecil, aktivitas rumah tangga, berbisnis dengan suami, kemudian pendidikannya terakhir itu di STID Al-Hikmah Jakarta ya Teh. Nah, ini pengalamannya nih luar biasa. Pemeran utama wanita film layar lebar Tausiah Cinta tahun 2015. Ada yang udah pernah nonton? Saya udah nonton ya tentunya. Pemain film Lima Penjuru Masjid, pemain film Mengejar Halal, dan beberapa YouTube series. Masya Allah. Di sini nggak ditulis nih, penulis buku juga nih Teh Rara ini ya. Karena masih belajar teh, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ngelahirin karya baru. Amin, amin kita doain ya. Baik, waktu dapat kita persilahkan aja ya Teh Rere ya. Ya, mangga Teh Ya, Rere. ya alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah hari ini hari yang cerah di Bandung, Masya Allah. Allah masih kasih kesempatan kita untuk berkumpul bersama. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya, khususnya kita para muslimah yang hadir di sini, yang hadir di Zoom ini dari zaman Zahiliyah menuju zaman yang hak ini. Mau ngucapin banyak terima kasih buat Teh Sylvia, tim semua owner Elbina Hijab dan semua tim dari Elbina Hijab yang telah memberikan kesempatan ke saya, Masya Allah. Hari ini saya diminta untuk sharing atau cerita tentang pengalaman hijrah ya, yang mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pelajaran atau bisa diambil hikmahnya supaya kita bisa semakin kuat untuk hijrah lebih baik lagi. Kalau ditanya hijrah udah berapa lama, sebetulnya dulu semenjak masih remaja ya, semenjak masih remaja itu saya bisa dibilang seorang gadis yang punya mimpi besar. Nah itu ditulis juga di dalam buku yang Teh Sylvia, Masya Allah, diem-diem beli bukunya, baca bukunya, Masya Allah, terima kasih Teteh, supportnya. Saya seorang gadis yang punya mimpi, dulu kalau bisa dibilang suka banget yang namanya nyanyi ya, suka banget yang namanya nyanyi, hampir ikut berbagai perlombaan nyanyi tingkat SMP, SMA, ada menang ada kalah tapi ya kebanyakan kalah ya. Bahkan saya itu pernah yang namanya ikut Indonesian Idol, mungkin gak banyak yang tahu ya, saya ikut Indonesian Idol tapi nggak sampai kayak babak-babak yang sekarang. Sampai akhirnya ketika SMA itu, kelas 2 SMA, saya lagi aktif-aktifnya karena saya merasa saya lebih
lebih semangat dalam bidang seni dibanding di bidang pendidikannya. Dan membawa saya aktif di bidang seni itu, gabung sama beberapa band di sekolah, sampai akhirnya ada sebuah band yang emang dia punya lagu khusus yang mereka ciptakan, dan mereka ditawari oleh salah satu produser rekaman di Jakarta. Tapi posisinya mereka nggak punya vokalis. Dari situlah mereka cari beberapa audisi, karena kebetulan saya lahir di Cirebon ya. Band ini band Cirebon, karena dulu itu namanya band tuh zaman saya remaja tuh digantungi banget gitu. Jadi ada masanya gitu, kayak masa girl band, boy band, terus band dan lain sebagainya. Itu ada masanya dari zaman masa-masa inbox dahsyat gitu ya. Jadi hampir semua anak muda yang punya jiwa seni itu pada pengen punya band gitu loh, punya personil band, punya kelompok band, punya grup band gitu. Tapi mereka beda gitu, karena mereka punya lagu yang cukup familiar dan cukup dikenal di Cirebon, sehingga membuat produser ini nyari siapa sih yang punya lagu ini, dan akhirnya ketemulah sama personilnya. Tapi sayangnya personilnya itu sudah tidak memiliki vokalis. Dari situlah saya gabung sama mereka dengan hasil audisi kecil-kecilan, dan itu nggak tahu ya emang udah jalan takdirnya gabung sama mereka, dan akhirnya membawa kami bolak-balik pulang pergi Jakarta Cirebon, sampai tiba saatnya kelas 3 SMA. Teman-teman semua dulu saat saya SMA, saya itu berhijab, tapi hanya di sekolah, di luar enggak. Bahkan saya itu bisa dibilang Bu Cherry ya, Bu lecet sendiri. Jadi saya dulu selain suka seni, suka musik, suka nyanyi, saya suka banget yang namanya drama Korea. Kalau sekarang ya sudah dikurang-kurangi lah, bahkan jarang banget gitu, apalagi punya anak gitu. Saya suka drama Korea, dan saya pengen lah, namanya anak muda zaman dulu, pengen kelihatan kayak ciwi-ciwi Korea gitu ya, ngecat rambutnya bareng teman-teman, dan menutupi cat rambut itu dengan hijab atau kerudung untuk di sekolah, supaya nggak dirazia. Bahkan dulu saya di usia saya yang remaja, saya pengen punya pasangan gitu ya, pengen punya jodoh yang ya mukanya mirip Om Liminho. Jadi dulu itulah penampilan saya seperti itu. Sampai akhirnya ketika kelas 3 SMA, kami menandatangani sebuah kontrak dengan produser tersebut, yang isi personil band itu ada 5, ada 4 personil semua laki-laki, dan saya satu-satunya perempuan di sana. Saya satu-satunya perempuan di sana yang di dalam kontraknya itu tertulis dilarang untuk pacaran. Tapi bukan karena syariat Islam, tapi lebih kepada mereka khawatir ketika saya personil perempuan yang satu-satunya perempuan di sana pacaran, dan itu akan mengganggu mobilitas dan aktivitas lainnya di band itu. Ya, bohong ya, kalau saat remaja itu saya nggak pengen pacaran, bohong banget. Pengen banget. Tapi karena kelas 3 SMA itu, saya punya mimpi, ya, saya pengen pergi ke Jakarta, merantau ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, untuk meraih cita-cita, dan satu yang paling penting, yang paling saya mimpikan, yaitu bertemu dengan ibu saya. Jadi sejak kecil sampai SMA itu saya tinggal dengan orang tua angkat, dan saya berpikir ketika saya bisa pergi ke Jakarta, ketika saya bisa meraih cita-cita, ketika saya bisa sedikit dikenal atau dikenal dengan cara nyanyi, dengan cara gabung di grup band, dengan cara bisa tampil di pertelevisian Indonesia, itu akan memudahkan saya bertemu dengan ibu saya. Sampai mungkin teman-teman tahu,
reality show termehek-mehek ya. Bahkan dulu saya sempat pengen banget ikut reality show termehek-mehek karena saya pikir itu real ya, bisa nyari orang yang emang dulu pernah hilang atau orang tua atau keluarga yang hilang, tapi ternyata gak real dan itu hanya reality show. Akhirnya kami pergi ke Jakarta setelah lulus SMA. Sebagian teman saya yang memang satu angkatan melanjutkan kuliahnya, tapi pulang pergi dari Jakarta ke Cirebon. Lalu kami tinggal di daerah Radio Dalem untuk melakukan sesi recording, rekaman, mastering, mixing, dan lain sebagainya sampai sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan berjalan, ketika sudah selesai semua proses recording dan giliran untuk promosi. Nah, produser ini yang memproduksi atau membiayai semua, mensponsori semua yang ada di band tersebut. Tapi ketika sudah selesai recording, si kita ini dan produser ini butuh sekali yang namanya kayak apa sih namanya, Ben? Kayak mungkin teman-teman dengar kayak Trinity Optima, Sony Music, itu kayak kayak label rekaman yang bisa mendistribusikan, mempromosikan, mensupport si band tersebut. Dan qadarullah ternyata belum ada yang mau terima kita. Kenapa? Teman-teman tahu? Karena saat kami selesai recording dan siap untuk untuk promosi, saat itu lagi boomingnya lagi happeningnya boy band dan girl band di Indonesia ya. Dan kita band-band yang memang baru mau muncul itu diminta nunggu. Akhirnya kami menunggu, beberapa teman saya pulang ke Cirebon dan saya saat itu berpikir ya udahlah, daripada saya pulang, saya memutuskan untuk di Jakarta aja. Saya sempat ketemu sama saudara dari keluarga bapak, karena pertama kali ketemu sama bapak itu SMA, kelas 1 SMA. Dan ketika pergi ke Jakarta, sebelum akhirnya stay di Jakarta, itu saya bertemu juga sama keluarga dari bapak. Dan akhirnya ketika saya stay di Jakarta, qadarullah, orang tua angkat saya punya masalah besar lah ya. Ada masalah besar, mereka berpisah. Dan saya nggak tahu saya harus pulang ke Cirebon atau enggak. Dan akhirnya tetap memutuskan di Jakarta. Selama proses memutuskan di Jakarta itu, saya dikasih pekerjaan sebelum saya akhirnya daftar di salah satu sekolah tinggi ilmu dakwah yang tadi di CV. Di sana saya dikasih pekerjaan oleh produser rekaman, karena teman-teman mungkin yang teman-teman harus tahu, produser rekaman ini adalah salah satu direktur operasional perusahaan milik negara juga, yang memang beliau itu hobi sekali gitu. Beliau juga kayak mensponsori, membiayai beberapa band dan artis Indonesia, padahal beliau itu sebenarnya direktur operasional perusahaan milik negara. Saya dan salah satu rekan band saya dikasih pekerjaan. Saat itu mungkin teman-teman yang mungkin udah baca bukunya atau yang mungkin Teh Sylvia juga udah pernah baca bukunya, saya dikasih pekerjaan sebagai customer service di salah satu anak perusahaan, bukan di salah satu perusahaan milik negara. Saya bekerja di sana. Selama saya bekerja, saya berusaha mencari mencari info tentang orang tua saya, mencari info tentang jenjang pendidikan dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, dengan penampilan saya seperti itu, saya tetap berusaha menunaikan ibadah sholat ya, terutama sholat 5 waktu. Cerita singkatnya, saya pergi ke sebuah musolah di kantor tersebut, yang di sana tuh sebenarnya bukan cuma tempat kantor
kantor tempat saya bekerja, tapi juga ada tenan-tenan lainnya. Ketika saya di sana, saya sholat, saya melihat sekumpulan teteh-teteh solihah ya. Kenapa saya menyebutnya teteh-teteh solihah atau kakak-kakak solihah? Beliau memang usianya jauh di atas saya, karena saya dengan penampilan yang saya seperti itu, dengan penampilan saya jauh dari kata solihah, dari kata baik, Bu Cherry, terus serba mini, saya mikir saya akan dipandang sebelah mata gitu ya. Saya tuh takut ketemu orang-orang solih, karena sekarang itu kadang ketika kita mau hijrah, ketika kita pengen jadi lebih baik, tidak sedikit orang yang memandang kita sebelah mata karena penampilan kita. Tapi tidak dengan mereka gitu. Ketika saya nyampe di sana, ketika saya bertemu dengan mereka, mereka tersenyum, mereka menyapa, mereka nanya, dari kantor mana, sebagai apa. Bahkan satu di antara mereka mikir, oh baru belajar tentang ini ya, tentang Islam. Mereka berpikir karena penampilan saya yang seperti itu, mereka berpikir saya adalah non-muslim yang baru hijrah jadi mu'alaf. Saya jelaskan untuk saya jelaskan kepada mereka kalau saya muslim dari lahir dan ya mohon maaf ya sambil bercanda gitulah. Sampai akhirnya mereka ngajak saya liko. Saya ngajak saya halako. Saya nggak familiar ya dengan liko, halako. Tapi awalnya saya menolak karena saya takut gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga butuh teman. Saya butuh teman, saya butuh support karena saya tinggal di Jakarta sendiri. Akhirnya saya menerima ajakan mereka untuk halako, liko. Tapi selama halako dan liko itu, dan halako liko itu dilakukan di musola tersebut ketika jam istirahat ya. Setelah sholat, jam istirahat beberapa menit, sekitar 15 menitan, baru kita makan dan lain sebagainya. Mereka sama sekali nggak maksa saya untuk, kenapa kok nggak mau pakai hijab? Kenapa kok nggak menutup aurat? Kebayang nggak teman-teman ketika kita di posisi yang salah, misalnya di jalan yang tersesat, kita butuh bimbingan, tapi kata-kata dan ucapannya itu salah, itu akan membuat kita tersinggung gitu ya. Mereka sama sekali tidak menanyakan hal itu sampai pada akhirnya kita membahas berbagai hal seperti hadis, seperti ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Saya ngerasa nyaman dan saya ngerasa senang banget bisa ketemu sama mereka. Dan akhirnya suatu ketika tiba-tiba kayak ketika Allah memberikan hijrah pada kita ya, memberikan jalan pada kita, atau memberikan hidayah pada kita, kadang kita tuh rasanya di dada tuh kayak sesak gitu. Kita nih nerima hidayah, nerima nasihat, tapi kadang kita belum bisa lakuin, belum bisa kerjain, kita tuh akan sesak, galau ibarat kata mah ya. Galau, rasa di hati tuh kayak gimana ya? Apakah saya harus menjalankan hidayah itu ya? Apakah saya harus menjalankan perintah itu ya? Seperti yang teman-teman tahu, seorang muslimah yang pertama diperintahkan adalah menutup aurat di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, tutuplah auratmu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat itu adalah salah satu surat perintah kepada kita seorang muslim untuk menutup aurat. Dan di situ saya ngerasa sesek ya. Kenapa saya kadang-kadang kita itu kan minta
dikabulkan cita-citanya sama Allah, dikabulkan mimpinya, dikabulkan goals-nya. Banyak mau dan banyak permintaan kita kepada Allah, tapi perintahnya tidak pernah kita kerjakan. Dan itu yang saya alami. Saya minta, ya Allah, mudah-mudahan band saya bisa besar. Saya mudah-mudahan bisa booming. Saya bisa ketemu sama orang tua saya bisa dilimpahkan rezeki, saya bisa dimudahkan cita-cita, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah menjalankan perintah utamanya, yaitu menutup aurat. Di situ saya galau, saya sedih. Gimana kalau saya memutuskan untuk menutup aurat, tapi saya masih terikat kontrak? Dan akhirnya saat itu saya ketika badai Isya, saya lari keluar, karena dulu saya tinggal ngekos sendirian, yang di daerah kos-kosan itu juga setiap malamnya itu ada kayak pasar malam gitu ya. Saya keluar, teman-teman tahu saya keluar ngapain? Bukan buat naik odong-odong ya. Bukan buat naik odong-odong ke pasar malam, itu bukan buat jajan. Kalau sekarang ke pasar malam sukanya buat jajan gitu ya. Saya pergi ke pasar malam hendak mencari sehelai kerudung atau sehelai khimar, atau yang dulu mungkin lebih familiar untuk saya adalah jilbab. Karena saya nggak punya jilbab satupun yang saya bawa ke Jakarta. Saya nggak punya baju atau sesuatu yang memang bisa menutupi saya gitu ya. Akhirnya saya pergi ke pasar malam, saya beli beberapa helai khimar yang dulu mah mungkin ada totol-totol macannya, banyak ya jenisnya, yang memang sebetulnya masih belum lebih baik hijabnya. Saya beli di sana, dan saya ngelihat ada satu dress yang sebenarnya gambar apa ya, gambar bayi bebek. Karena dulu saya suka banget yang namanya bayi bebek, dan itu posisinya baju itu lucu banget. Saya kayak adu tektok gitu dalam hati sama baju itu gitu ya. Emang kebanyakan hal. Kalau kamu kata kayak berasa kayak lagi ngobrol sama hati paling dalam gitu ya. Kamu yakin bakalan pakai hijab? Kamu nggak bisa pakai ini lagi loh, dan mungkin kamu nggak akan bisa ngejalanin apa ya, mimpi kamu. Nggak mungkin kamu nanti jingkrak-jingkrakan, karena teman-teman semua dulu band kami itu ya mungkin bisa dibilang kayak semacam agak-agak rock and roll gitu ya. Jadi nggak mungkin banget gitu kalau kita memutuskan untuk berhijab dan tetap menjalani atau tetap melakukan aktivitas di band tersebut. Tapi saya berusaha menguatkan diri, saya berusaha meyakini diri kalau bahwasanya kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah menyangka, dan kita nggak akan pernah menyadari dan memahami bahwa kita itu punya banyak mimpi ya. Kita punya banyak mimpi, kita punya banyak keinginan, kita berpikir yang paling dekat dengan kita itu mimpi kita, ikhtiar kita, usaha yang sudah kita lakukan dengan kerja keras, atau bahkan mungkin sebagian teman-teman yang sedang menanti jodoh kita gitu. Enggak sama sekali. Karena yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan ujung mata kita, yaitu kematian. Kita nggak akan pernah tahu kapan Allah akan memanggil nyawa kita. Sedangkan kita nggak pernah mempersiapkan bekal terbaik kita. Seperti kita berusaha jadi lebih baik, akan jadi amal jariah, sama dengan ketika kita tidak menutup aurat, akan jadi dosa jariah. Berapa banyak yang kita kerjakan ketika kita belum berhijab, dan itu akan jadi dosa jariah untuk kita. Terutama untuk ayah kita, orang tua kita. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap memakai
Dan keesokan harinya ketika berangkat kerja saya pakai, tapi saya masih pakai celana jeans, pakai kemeja panjang, saya pakai himar yang masih dililit-lilit ya. Saya pergi ketemu sama teman-teman halakoh liko saya seperti biasa ketika siang hari. Dan mereka kaget ya. Mereka kaget, bahkan mereka langsung lari memeluk saya. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata, menangis. Dan mereka mengatakan sambil mengelus pundak saya, mengelus kepala saya, dan mengatakan, insya Allah adikku, insya Allah saudariku, ayo sama-sama kita terus berusaha hijrah lebih baik. Dan jika kita berusaha meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Banjir ya, langsung nangis, langsung banjir, langsung nyes gitu rasanya. Tapi teman-teman semua, yang perlu kita ketahui ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha lebih baik, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka tidaklah mungkin tanpa ujian. Seperti halnya kita menempuh pendidikan di sekolah, menempuh pendidikan di kampus, atau sedang berikhtiar, apapun itu, tentu saja kita butuh yang namanya belajar. Dan tidaklah mungkin tanpa ujian. Pasti dengan disertai ujian. Akhirnya benar, yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya bayangkan terjadi. Saya dikeluarkan dari band tersebut, singkat cerita, dan saya juga dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Saya nggak tahu harus kayak gimana ya. Saya nggak tahu harus ngapain di Jakarta. Jadi mereka mengatakan kalau kamu mau kalau kamu mau melanjutkan pekerjaan di sini, kalau kamu mau melanjutkan band ini, lepaslah hijab kamu. Tapi saat itu teman-teman saya menguatkannya. Bahkan ketika saya akhirnya keluar dari pekerjaan dan band tersebut, saya masih di kos-kosan. Saya nggak punya uang lagi. Uang saya masih tinggal 15.000. Saya nggak tahu saya mau pulang ke Cirebon, tapi saya nggak tahu harus pulang kemana. Saya nggak tahu kalau pulang ke Cirebon apakah cukup atau tidak ongkosnya. Dan saat itu saya berdoa gitu ya sama Allah. Ya Allah, saya yakin bahwa semut yang kecil saja sudah Allah jamin rezekinya. Begitu pula dengan kita hambanya. Saya hanya perlu bersabar. Karena kan kita berusaha mengafirmasi diri ya. Dan keinginan saya saat itu hanyalah saya pengen makan nasi yang banyak sama lauk yang saya pengen. Tapi saya nggak mungkin. 15.000 saya belikan, saya nggak pegang uang lagi. Akhirnya 15.000, uang 15.000 itu saya berikan semua mie instan. Saya makan mie instan. Saya masak di Magicom, karena dulu di kos-kosan itu saya punyanya Magicom ya, karena cuma satu kamar petak kecil. Saya makan tuh kayak sambil, teman-teman pernah nggak sih ngalamin makan tuh sambil nahan rasa sedih gitu. Karena manusia itu kadang diberikan rasa takut dengan rezeki, salah satunya. Diberikan rasa takut dengan kemiskinan, salah satunya. Beberapa di antara kita nggak sadar gitu, atau nggak mau bersabar. Kalau ketika kita diberikan ujian, kita buru-buru cari solusi yang kadang menyesatkan, yang jatuh dalam kemaksiatan. Saya makan mie instan sambil netes gitu ya, nangis. Tapi Allah Maha Baik. Ketika saya sudah merasa, ya Allah, alhamdulillah, hari ini saya bisa makan mie instan. Ini adalah salah satu rezeki. Karena nggak semua orang bisa makan seperti apa yang saya makan. Nggak semua orang bisa tinggal dan tidur di tempat yang nyaman seperti yang saya tinggali dan saya tempati di tempat yang nyaman saat ini.
Teman-teman tahu ketika saya makan tiba-tiba ada yang ketok. Assalamualaikum. Dan ternyata mereka adalah teman-teman Liko yang Masya Allah gitu ya. Kalau diingat saya rasa haru sekali. Mereka membawa banyak sekali makanan yang bahkan makanan yang nggak pernah saya coba saat itu. Dan ini adalah salah satu kasih sayang dan pertolongan Allah ya, rezeki dari Allah yang kadang nggak bisa kita prediksi dan nggak disangka-sangka gitu. Mereka memberikan makanannya dan lain sebagainya. Bahkan mereka menawarkan kalau seandainya kos-kosan ini habis, tinggal aja di tempat saya dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya sampai di situ saja teman-teman semua. Ketika kita sudah berusaha lebih baik, ikhlas, berhijrah jadi lebih baik, kita ngerasa akan ada ujian demi ujian yang menurut kita itu berat, padahal Allah menganggapnya kita itu mampu. Hanya saja kita sebagai manusia itu kadang memiliki kelemahan yang kadang kelemahan itu membuat kita sombong gitu. Kita ngerasa bahagia, kita ngerasa senang, kita ngerasa santai ketika kita tidak diberi ujian. Tapi ketika kita diberi ujian, kita akan melihat seberapa lemahnya kita sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya Allah. Tiba-tiba saya dapat pesan WhatsApp ya dari salah satu teman saya. Rere, katanya kamu mau cari ibu kamu. Kalau iya, ayo atuh cari. Saya nggak tahu itu datangnya dari mana ya. Tapi mungkin itu udah sebagian udah takdir dari Allah, udah jalan dari Allah. Lalu keesokan harinya, saya balas pesannya, oh iya, saya ingat saya punya alamat yang memang dikasih sama bapak saya ketika saya pertama kali ketemu dengan bapak kelas 1 SMA. Beliau bilang, kalau seandainya kamu ke Jakarta, kamu punya kesempatan ke Jakarta, kamu bisa cari alamat ini. Ini adalah alamat terakhir tempat ibu kamu tinggal. Dan akhirnya itu adalah salah satu kesempatan saya untuk berusaha cari ya. Saya mikir kayaknya susah gitu nyari alamat di Jakarta. Karena saya nggak familiar dengan rute, dengan transportasi, dan lain sebagainya. Tapi teman saya menemani saya saat itu. Dan itu juga saya tulis di dalam buku homeless saya gitu ya. Semua cerita itu saya tulis di sana yang lebih detail. Akhirnya kami pergi dengan menggunakan busway ke daerah Tanjung Priuk. Sepanjang jalan saya ngerasa, kenapa ya kok dulu ada orang tua atau mamah atau ibu saya yang nggak mau nyari anaknya gitu. Padahal saya anak satu-satunya. Apakah menyusahkan itukah saya? Jadi pikiran-pikiran itu tuh ada di sepanjang jalan yang saya rasakan gitu ya. Kenapa ya kok dulu saya nggak tinggal sama mereka? Kenapa ya kok mama nggak nyari saya? Bapak kenapa yang nggak nyari saya? Dan itu terus ada di hati dan pikiran saya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampai di tempat tersebut, saya mikir tuh kayaknya susah banget alamat ini gitu ya. Singkat cerita, saya ketemu dengan gang yang memang gangnya itu sempit, lah mungkin sekitar 1 meter dari jarak rumah dengan rumah di depannya. Jalannya itu cuma 1 meter kan mas. Saya lihat ada warung kecil. Saya nanya, Pak, Bu, tahu nggak alamat ini gitu ya? Oh, Neng, ini alamatnya ada di sini, ada di depan. Ini pagarnya ini. Gitu. Saya ngeliat rumah yang nggak begitu besar, rumah yang sangat sederhana. Saya udah berpikir, wah, apakah ini rumah ibu saya gitu ya? Saya ketok pintunya, saya ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi nggak ada jawaban. Saya ketok pintunya lagi, Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Saya ketok lagi pintunya sampai lebih dari 3 kali ya. Sampai akhirnya saya memutuskan, oh mungkin tidak ada orangnya, nanti kita melipir misalnya ke masjid dulu atau ke musola dulu, baru nanti balik ke sini lagi.
Tapi ketika kami berbalik badan, hendak meninggalkan rumah tersebut, ternyata ada orang yang di dalam rumah itu membuka pintunya dan menjawab salam. Saya ngelihat sesosok ibu-ibu bertubuh gemuk ya, tidak menggunakan hijab, rambutnya sudah memutih. Saya langsung rasanya sesek gitu di dada tuh ya. Beliau nanya, nyari siapa Neng gitu ya. Oh, saya nyari ibu yang namanya Sri Herningsih. Beliau langsung kaget gitu ya. Saya lanjut ngomong, saya Resang, saya anaknya Ibu Sri Herningsih dan saya pengen cari ibu. Beliau langsung memeluk saya ya. Beliau langsung memeluk saya. Beliau menangis. Beliau menangis mungkin sekitar 15 menit ya. Lama beliau meluk saya dengan erat. Saya nggak bisa nanya, saya nggak bisa berpikir, saya hanya diam. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Nah, Resa, maafkan ibu. Maafkan ibu. Maafkan ibu nggak bisa mempertemukanmu dengan ibumu, karena ibumu sudah meninggal dari 2006 yang lalu." Dan itu buat saya adalah sebuah ujian yang berat banget. Rasanya ekspektasi saya tentang bisa menemukan ibu, bisa berjumpa dengan ibu, bisa sedikit berkomunikasi dengan ibu, bisa sedikit mungkin membanggakan ibu, ya orang tua. Duh, mohon maaf ya. Rasanya hancur gitu ya. Saya berasa kayak tulang-tulang tuh lemas, patah gitu, rasa kayak, aduh, berasa. Dan itu dan itu adalah salah satu ujian yang mungkin saya alami ketika saya berusaha hijrah jadi lebih baik ya. Karena teman-teman semua, hijrah itu atau hidayah itu bagaikan sebuah emas dan berlian yang nggak bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya kita di dunia ini hanya singgah sementara ya. Dan kampung halaman kita itu ya di akhirat nanti, surga ataupun neraka. Dan gak mungkin surga itu bisa didapatkan dengan mudah. Dan ketika kita berusaha jadi lebih baik, berusaha ikhlas meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang kita sangat senangi, kita sangat banggakan karena Allah, maka tidaklah mungkin tanpa ujian. Dan itu salah satu ujian yang Allah berikan kepada saya. Mungkin sebenarnya kalau diceritain tuh panjang sekali sampai akhirnya saya tulis di buku novel itu. Mungkin teman-teman nanti bisa, kalau berkenan bisa baca juga bukunya. Dan di sini saya juga akan sedikit menjelaskan karena setelah hal itu masih panjang perjalanan hijrahnya. Tapi yang pastinya ketika kita hijrah, sebagian orang tidak akan memahami ya, tidak akan menyadari bahwasanya Allah telah menjaga kita. Itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kita. Kadang nggak sedikit orang yang menyesal ketika sudah hijrah ya, atau misalnya meninggalkan pekerjaan yang mungkin banyak mudorotnya, meninggalkan aktivitas yang mungkin tidak sedikit ada kemaksiatan di dalamnya. Kita kadang menyesal karena mungkin mikir, kenapa ya saya kok dulu nggak ngelanjutin ini, padahal mungkin saya bisa sukses. Saya bisa dapat pekerjaan itu lebih baik lagi. Saya bisa dapetin rezeki itu lebih banyak lagi. Tapi kita lupa. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita,
yang mengabulkan mimpi-mimpi kita, yang memberikan takdir baik maupun buruk kepada kita, yang memberikan ujian kepada kita, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu kita nggak sadari gitu ya. Kita nggak sadari dan kita nggak memahami gitu. Dan ketika saya berada di posisi saat ini, saya merasa bersyukur dan berterima kasih sekali dengan teman-teman saya, dengan Allah yang Masya Allah gitu ya. Allah Maha Baik gitu. Telah memberikan banyak kebaikan setelah ujian. Ketika ujian sudah berlalu, mungkin jaraknya bisa cepat atau bisa lama, karena kita kan nggak tahu ya hikmah dari setiap ujian itu apa, dan kita nggak akan pernah bisa menerima, nggak semua orang bisa. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki rasa sakit yang berbeda-beda. Bagi saya, dengan ujian mendengar kabar tersebut, rasanya itu kayak sakit sekali gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang, itu biasa aja. Mereka bisa tegar, karena toleransi sakitnya setiap manusia itu berbeda-beda. Seperti halnya contohnya adalah kita mendapatkan vaksin, ada yang respon tubuhnya itu biasa aja. Tapi ada yang respon tubuhnya itu malah jadi kayak sakit beneran gitu. Ngerasain efeknya itu berlebihan, demam, ngilu, dan lain sebagainya. Dan kita nggak pernah tahu ketika ada orang yang cerita dengan diberikan ujian itu, kita mikirnya, saya lebih berat loh ujiannya dari kamu. Padahal kita nggak pernah tahu gitu tuh. Kalau setiap yang diberikan ujian tersebut itu memiliki rasa toleransi sakit yang berbeda-beda. Tapi jika dia berusaha mau bersabar, jika dia mau berusaha ikhlas, maka insya Allah akan diberikan hikmah yang lebih baik, diberikan atau digantikan sesuatu hal yang lebih indah. Dan di sini saya mau kasih beberapa tips gimana sih cara kita tuh bisa terus berusaha berjalan di jalan hijrah yang lebih baik, berusaha istiqomah meskipun saya pribadi kadang-kadang namanya iman itu naik turunnya seperti baterai handphone, kadang 100%, kadang 50%, bahkan kadang 0% gitu ya. Tergantung kita mau nge-charge atau enggak. Dan salah satunya adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Saling memberikan support, mendengarkan kisah para sahabat, mendengarkan kisah-kisah teladan yang baik, itu akan membuat kita termotivasi, akan membuat kita merasa kuat. Gitu. Itu salah satunya. Dan di sini saya juga mau ngejelasin, mungkin teman-teman yang di sini hadir sebagian besar adalah seorang muslimah, seorang wanita. Mungkin ada yang sudah menikah, atau mungkin ada yang sedang ikhtiar mau menikah, atau mungkin ada yang sedang menunggu buah hati, dan banyak sekali ikhtiar-ikhtiar yang lain yang kita lalui bersama dan punya ikhtiar masing-masing. Tapi yang pastinya teman-teman semua, kita sebagai seorang wanita, kenapa sih harus hijrah gitu ya? Kenapa kita harus hijrah jadi lebih baik lagi? Karena teman-teman tahu nggak, kira-kira ada nggak satu orang yang nggak pengen punya keturunan baik, keturunan yang solih? Saya yakin semua orang tua, walaupun dia belum sempurna dalam hijrahnya, atau masih dalam kesesatan, saya yakin sekali nggak ada yang nggak mau punya anak yang baik. Nggak ada yang nggak mau punya anak yang soleh. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang, apa ya, ketika sekarang ini bulan Ramadan kan ada tayangan Hafiz Quran cilik ya. Padahal mungkin di antara mereka ada yang belum menutup aurat, ada yang belum bisa membaca Al-Quran, ada yang belum sempurna ibadah sholatnya, bahkan ada yang tidak melaksanakan
puasa Ramadan. Tapi banyak sekali di antara mereka yang pengen anaknya nanti jadi hafiz Quran. Betul apa enggak? Betul ya. Dan teman-teman tahu nggak, gimana sih cara kita berikhtiar untuk memiliki anak yang solih? Salah satunya adalah mensolihkan diri kita. Tapi bukan cuma itu ya. Tahu nggak teman-teman, kalau kita pengen punya anak solih, anak yang baik, kira-kira dimulai dari di mana dulu? Apakah ketika lagi hamil kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita perdengarkan hadis-hadis semua yang pokoknya yang terbaik gitu ya? Ataukah ketika anaknya sudah lahir dibacakan tilawah, dibacakan buku-buku cerita para sahabat dan lain sebagainya? Kira-kira dari mana? Dan ternyata ketika kita pengen jadi anak, kita pengen melahirkan anak yang baik, melahirkan anak yang solih, itu dimulai dari memilih pasangan. Dan kita tahu dan kita memahami ya, bahwasanya laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, begitu pula sebaliknya. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan itu adalah salah satu alasan utama kita untuk hijrah jadi lebih baik. Karena hijrah itu bukan saja ketika kita belum menutup aurat, kita jadi menutup aurat, atau ketika kita belum taat belum tepat waktu dalam beribadah, belum melaksanakan ibadah dengan baik, lalu bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak. Karena perjalanan belajarnya panjang sekali, hijrah kita tuh masih panjang sekali. Dan seperti dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Surat At-Tahrim ayat 6 ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Saya yakin gak mau semua orang yang hadir di sini atau kita menjadi manusia yang hasil akhirnya itu masuk ke dalam neraka, nauzubillah. Jadi itu adalah salah satu alasan ketika kita pengen jadi lebih baik, kita pengen punya keturunan yang baik. Selain kita memilih jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik, maka perbaikilah diri kita. Seperti yang di surat At-Tahrim itu. Karena apa? Karena kita, mungkin yang hadir di sini banyak kan perempuan muslimah ya. Karena kita yang pertama kali jadi madrasah untuk anak-anak kita. Nggak mungkin ketika lahir langsung disekolahin, nggak ya? Langsung belajar sama yang lebih memahami gitu, enggak. Karena semenjak kita memilih pasangan, kita diberikan amanah anak di dalam kandungan misalnya, itu adalah awal mula kita mendidik anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solih. Kalau kata orang punya anak itu jangan dijadikan investasi, kasihan. Investasi bukan hanya melulu tentang materi atau urusan dunia, tidak, tapi lebih kepada investasi akhirat. Karena semua hal amal kita yang kita lakukan di dunia akan terputus ketika urat nadi kita sudah tidak bernafas ya, ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dengan doa anak soleh atau sedekah jariah kita. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus hijrah, kenapa kita harus jadi muslimah yang hijrah jadi lebih baik, jadi lebih solih ya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar untuk itu. Itu adalah salah satu alasan ya, karena saya yakin sekali semua orang ingin memiliki keturunan yang baik, yang kelak bisa mendoakan kita ketika kita sudah dipanggil Allah Ta'ala. Kelak mendoakan kita, kelak jadi syafaat untuk kita, kelak akan jadi penolong kita
untuk perjalanan kita ke kehidupan selanjutnya. Jadi itu adalah salah satu alasannya. Nah, gimana sih sifat-sifat apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pengen berusaha hijrah jadi lebih baik, ketika kita pengen menjadi seorang muslimah yang lebih baik, karena saya yakin di sini kebanyakan muslimah ya. Yang pertama, seperti yang tadi di awal, kita itu harus meluruskan niat, salimul akidah, membersihkan akidah kita dari sesuatu yang mendekatkan dan menjerumuskan kita dari lubang syirik. Karena tidak sedikit dari kita atau bahkan ada di lingkungan kita ya yang masih mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, saya ketika dulu hadir di talk show seminar di Solo ya dulu ya, saya makan di sebuah warung bakso ditemani sama panitia. Saya ngelihat ada satu meja yang di situ tuh mejanya kok dibiarkan kosong, padahal itu tuh baksonya tuh rame sekali, rame banget. Saya nanya kok ini dibiarin kosong, dan tepat sekali di depan kayak pancinya si bakso itu. Lalu lalu si panitia bilang, ini sih mitosnya katanya itu adalah salah satu penglaris. Nauzubillah ya. Banyak loh di antara kita yang ibadahnya Masya Allah, sholat tepat waktu, sedekahnya banyak, berangkat umroh, berangkat haji, tapi tidak punya sifat salimul akidah, tidak bersih akidahnya karena masih mempercayai hal-hal yang syirik. Dan ini masih terjadi di lingkungan keluarga kita juga dulu. Saya dulu ketika mau nikah sama suami saya, tidak sedikit beberapa keluarga itu bilang, primbon, coba dihitung primbonnya, tanggalnya supaya nanti hidup bahagia, tentram, damai. Nauzubillah ya. Itu artinya kita mempercayai selain Allah. Dan ini bukan termasuk sifat salimul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Benar ibadahnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Banyak juga yang kita pahami, yang kita lihat, terutama ada di aplikasi, sosial media, yang bacalah doa ini, insya Allah jodoh akan datang. Bacalah ayat ini, insya Allah rezeki akan datang. Bacalah surat ini, supaya kita puasanya nggak ngerasa haus. Pernah dengar nggak? Pasti pernah ya, teman-teman yang mungkin aktif di sosial media pasti pernah dengar. Kita harus lihat itu sesuai dengan tuntunan syariat atau enggak. Ada di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau tidak, jangan dilakukan. Karena segala sesuatu ibadah yang tidak kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan, itu akan menjadi sia-sia gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang selanjutnya, matinul khuluq. Mulia akhlaknya yang dapat meyakinkan semua orang Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Salah satu komunitas Bina Muslim, Teladan Rasul, adalah salah satu sifat matinul khuluq ya. Jadi sebagai cahaya untuk orang-orang, wadah orang-orang untuk belajar ilmu. Dan kita harus seperti itu. Kita yang diberikan diberikan kesempatan, diberikan diberikan rezeki lebih, maka jadilah orang yang punya sifat matinul khuluq, yang bisa mengajak orang-orang untuk jadi lebih baik lagi. Dan itu akan jadi ladang dakwah kita, ladang pahala kita. Nggak akan tahu tuh, kita nggak akan tahu setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajak, itu kita nggak akan tahu satu atau dua orang di antaranya bisa hijrah jadi lebih baik, dan itu akan jadi ladang dakwah, ladang pahala untuk kita yang mengajak mereka. Masya Allah ya, kita cuma ngajak doang, atau kita cuma mengajak, ibaratnya kita cuma bukan
cium-ciuman itu juga berat gitu, karena istiqomah untuk ngajak kebaikan juga berat gitu ya, Masya Allah. Tapi itu akan jadi amal jariah untuk kita yang akan menjadi bekal kita untuk kembali pulang ke kampung halaman kita, yaitu kampung halaman akhirat. Yang selanjutnya, qawiyul jismi, kuat fisiknya ya. Kita diberikan fisik sama Allah bukan hanya untuk mungkin rebahannya, mungkin teman-teman yang udah di pertengahan Ramadan ini udah mulai udah mulai loyo, udah mulai kendor, karena saya juga mengalami gitu. Kayak berasa berat sekali gitu tuh, kayaknya ngomong gitu, ketemu sama orang untuk sila ukhuwah, untuk belajar, untuk bertilawah, untuk belajar lebih baik lagi tuh kayaknya agak menurun gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa kita harus punya sifat qawiyul jismi. Kuat fisiknya dengan cara apa? Dengan memberikan makanan-makanan terbaik untuk tubuh kita, sehingga kita bisa jadi lebih baik, sehingga kita bisa punya lebih semangat untuk belajar. Jadi teman-teman yang mungkin masih kuliah yang hadir di sini, ada kan yang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah ini pertanyaan untuk orang-orang yang kenapa ya kok dia bisa sukses, kok kenapa ya dia bisa meraih mimpinya dia bisa mendapatkan goals-nya dia, meskipun semua adalah takdir Allah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kerja keras mereka lebih berat dibanding kita yang mungkin hanya santai ngelihat aktivitas mereka dan lain sebagainya. Jadi yang membedakannya adalah itu. Kalau kita kuat fisiknya, qawiyul jismi, kita kuat fisiknya, sehingga kita akan lebih produktif setiap harinya. Kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah list-list goals kita atau list-list mimpi kita. Mustaqoful fikri, luas wawasannya. Nah, di sini juga, Masya Allah, kalau saya kan hanya sharingnya, nanti setelah sesi saya ada Ustazah Aini, ya betul, yang akan banyak memberikan ilmu, yang akan banyak memberikan nasihat wawasan luas, yaitu salah satunya adalah sifat mustaqoful fikri, luas wawasannya. Karena yang tadi saya bilang, kita pengen punya anak yang baik, anak yang solih, salah satunya adalah, ya kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Maka dari itu, kita harus punya wawasan luas untuk bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan tidak terduga dari anak-anak kita nanti. Itu ya. Selanjutnya, haritun ala wakidhi. Efisien dalam memanfaatkan waktunya. Jadi teman-teman semua jangan dikira ya kan lagi puasa gitu ya, santai aja di rumah gitu. Nah ini sayang gitu. Jangan membuang-buang waktu kita dengan hanya rebahan atau dengan santai gitu. Kita harus membuat waktu itu menjadi lebih efisien. Salah satunya kita punya list-list ibadah atau list-list pekerjaan yang kita harus lakukan. Yang selanjutnya, yang terakhir, nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain dan keberadaannya menjadi penerang gitu ya. Ya sama-sama kayak teman-teman yang ada di sini yang memberikan nasihat di sini, wadah bina muslimah dan teladan Rasul atau partner muslim yang lainnya. Ini adalah salah satu sifat nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Kita nggak dipungut biaya ya, Masya Allah hadir di sini. Ketemu sila ukhuwah, nanti mendengar Ustazah Aini memberikan ilmu. Masya Allah, itu artinya bermanfaat untuk orang lain, yang nggak semua orang lain bisa lakukan. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu kutipan. Gimana sih kita bisa terus berhijrah jadi lebih baik, kita bisa istiqomah jadi lebih baik. Sekarang itu kan zamannya sosial media ya, bahkan tidak sedikit di antara teman-teman semua yang bangun tidur nyarinya apa? Handphone. Bangun tidur nyarinya handphone. Mau ke toilet, bahkan ada di antara mereka bawa handphone.
Tapi gimana caranya handphone kita itu jadi handphone yang bermanfaat atau gadget yang bermanfaat, bukan hanya cuman mungkin scroll dan lain sebagainya gitu ya. Kita yang punya hobi menulis atau kita belajar ikut kajian di mana dan kita share melalui tulisan di sosial media itu juga salah satu memanfaatkan gadget kita. Kita nggak akan pernah tahu orang yang melihat postingan kita, mungkin satu atau dua di antara mereka bisa tahu dengan tulisan tersebut, nasihat tersebut, dan dia akan jadi lebih baik. Itu tadi akan jadi amal jariah untuk kita. Kita juga akan dapat pahala ketika dia melakukan ibadah tersebut. Yang selanjutnya, berkumpul dengan orang-orang solih. Ini Masya Allah ada komunitas Bina Muslim. Kita yang diberikan kesempatan, mau udah punya anak, atau belum punya anak, atau sedang menanti jodoh, ikutlah dengan komunitas atau dengan kumpulan teman-teman solih, teman-teman solihah. Karena apa? Karena manusia itu kadang sangat amat terpengaruh dengan lingkungan atau dengan dengan apa yang kita biasa komunikasikan. Ada kan orang-orang yang ketika temenan sama ini kok jadi kebawa sama ini, ketika temenan sama ini jadi kebawa sama ini. Nah, itu pentingnya penting sekali memilih teman yang solih agar bisa ibarat kata ya melempar kita, narik kita menuju lebih baik ke surganya Allah gitu. Dan yang selanjutnya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kita tahu ya, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan penuh pengampunan. Teman-teman tahu nggak, salah satu ayat Al-Quran itu berisi berapa kebaikan? Ini nggak berhadapan langsung, jadi aku nggak bisa denger ya. Ada yang jawab atau nggak? Satu ayat Al-Quran berisi 10 kebaikan. Bayangkan kayak padi ya, kayak biji padi, satu tangkainya itu banyak sekali bijinya. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika konsumsi. Dan sama dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu berisi 10 kebaikan. Bayangin baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim aja itu ada berapa ayat teman-teman semua. Dan itu berisi dikali lipatkan 10 kebaikan, yaitu pahala yang mungkin kita nggak akan pernah tahu gitu berapa pahala yang kita sudah dapatkan dari bacaan Al-Quran kita ketika kita membacanya dengan tulus dan ikhlas ya, karena Allah. Jadi pesan saya dan untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan kita menyibukkan diri dengan Al-Quran yang bukan hanya di bulan Ramadan ya, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Karena Al-Quran adalah salah satu syafaat untuk kita. Bukan uang yang kita tabung, bukan emas yang kita tabung yang akan jadi penolong kita. Tapi salah satunya adalah Al-Quran. Dia adalah petunjuk untuk kita. Segala jawaban yang kita tanyakan ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang saat ini Masya Allah masih semangat-semangatnya menyibukkan diri dengan Al-Quran, masih semangat-semangatnya udah hatam berkali-kali, mungkin Masya Allah tetap bisa sibuk dengan Al-Quran setelah bulan-bulan selanjutnya. Dan yang terakhir, memohon pada Allah. Karena yang kita tahu ya, Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jika kita pengen hijrah jadi lebih baik, kita pengen kebaikan di dunia maupun di akhirat, kita perlu tahu bahwasanya obat dan senjata kita salah satunya yang paling utama adalah doa. Boleh kita berdoa meminta kebaikan-kebaikan di dunia, misalnya mudah-mudahan ikhtiar saya berhasil, mudah-mudahan usaha saya berhasil, mudah-mudahan saya dilimpahkan rezeki yang banyak, mudah-mudahan
saya diluluskan dengan nilai terbaik, misalnya yang masih kuliah. Mudah-mudahan saya dikaruniai amanah yang banyak berupa apa yang kita inginkan. Boleh sekali, tapi jangan lupa dan jangan sampai ditinggalkan, selipkan doa kebaikan-kebaikan di akhirat, yaitu ampunilah dosa kita, tuntunlah kita untuk jadi muslimah yang baik. Minta berdoa sama Allah untuk dikumpulkan dengan orang-orang solih. Diringankan hisabnya, diringankan dosanya, dimudahkan hijrahnya, diistiqomahkan hijrahnya. Minta pertolongan doa yang bukan hanya kebaikan-kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan-kebaikan akhirat. Itu ya teman-teman semua. Jadi sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mungkin banyak menyibukkan diri juga dengan handphone, tapi juga jadikan handphone kita bukan hanya sesuatu yang membawa kita bermalas-malasan, tapi juga membawa kita ke dalam kebaikan dengan cara apapun. Teman-teman bisa nulis, nge-share ke sosial media, menyebar kebaikan yang mungkin kita saring dulu kebaikan tersebut, menyebar nasihat yang mungkin orang share, nge-repost nasihat yang baik gitu. Itu akan jadi amal jariah untuk kita, untuk jadi amal soleh untuk kita, karena kita nggak akan pernah tahu, mungkin ada orang yang melihat postingan kita bisa hijrah hanya karena postingan kita nggak akan pernah tahu. Jangan pernah berharap ungkapan atau ucapan terima kasih ketika kita ngajak ke kebaikan, atau ketika kita nge-share kebaikan, jangan pernah berharap balasan terima kasih. Tapi berharaplah akan ada orang yang bisa menerima nasihat itu dan bisa hijrah dengan postingan itu, dengan kebaikan itu. Dan itu akan jadi amal saya nggak berhenti ngingetin, itu akan jadi amal jariah untuk kita yang mudah-mudahan bisa membawa kita menuntun ke surganya Allah. Itu ya, itu dia ceritanya, cerita singkat tapi lumayan panjang. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Ini udah waktunya, mungkin bisa sesi tanya jawab ya, kalau udah cukup waktunya. Ya, Masya Allah, jazakillah khair, Teh Rere. Jazakillah khair. Saya sedikit menyimpulkan ya dari cerita Teh Rere. Ketika mendengar kisahnya yang luar biasa, saya jadi teringat dua ayat Al-Quran. Dua-duanya sama-sama surat Al-Ankabut. Yang pertama itu Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan berkata bahwa kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Gitu. Jadi ketika kita mengaku beriman, itu sudah suatu kelaziman. Pasti, kata Allah, bahkan itu tercantum dalam Al-Quran ya, bahwa kita pasti diuji. Yang kedua itu Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Ini saya garis bawahi banget, ada hidayah, ada istiqomah. Nah, terkait istiqomah ini Teh Rere banyak banget pertanyaan, alhamdulillah, yang masuk. Tapi sepertinya nggak bisa dijawab semua ya, berhubung waktunya tinggal 4 menit lagi, Masya Allah. Tapi Ya, ada mudah-mudahan. yang mewakili nih, sepertinya dari Kak Kuswati Aceh Singkil. Pertanyaannya mirip-mirip, jadi saya bacain satu aja yang cukup mewakili ya teman-teman. Ini kata Kak Kuswati, Assalamualaikum Teh Rere, saya Kuswati dari Aceh. Izin bertanya, apa yang membuat Teh Rere bisa terus bertahan dalam hijrah di saat ujian-ujian terus datang menghampiri? Apa yang menjadi booster Teteh untuk terus bertahan dalam hijrah? Jadi mungkin lebih ke boosternya mungkin Teh, kalau ada satu atau dua hal yang menguatkan Teh Rere dalam proses hijrah ini. Boleh Iya, Mangga dijawab? iya. Yang tadi saya bilang, pernah kan dengar pepatah kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan bau aroma besi tersebut. Tapi kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan merasakan ikut kecipratan aroma wanginya lah ya. Sama ketika hijrah, itu nggak bisa sendirian teman-teman semua, nggak bisa sendirian, karena
ketika kita hijrah pengen jadi lebih baik lagi, belajar otodidak, karena belajar otodidak ilmu agama itu nggak bisa. Nanti akan khawatirnya akan dituntut oleh setan ya, yang akan jadi gurunya adalah setan, nauzubillah. Karena kita akan merasa memahami, akan ngerasa lebih pintar, akan ngerasa bisa sanggup belajar sendiri. Karena kita butuh majelis ilmu, butuh orang-orang solih. Dan dulu mungkin teman-teman ketika saya masih remaja, awal-awal hijrah, saya banyak sekali berusaha cari gitu. Kalau dulu tuh belum banyak ya majelis ilmu, masih sedikit sekali. Halakoh, kajian, talk show, dan lain sebagainya itu masih sedikit sekali. Dan sekarang Masya Allah banyak gitu. Mau via Zoom atau offline, sekarang Alhamdulillah sudah bisa offline. Itu banyak sekali, dan itu adalah salah satu penguat gitu, penguat kita untuk bisa hijrah jadi lebih baik dengan ujian yang kita mungkin dapatkan. Karena ketika kita dapat ujian, kita butuh ya ngobrol sama orang, kita butuh curhat gitu. Karena kita curhat sama Allah, kita ngerasanya di dalam hati ibaratnya. Dan kadang-kadang Allah mengirimkan orang-orang solih kalau kita mau gitu tuh. Orang-orang yang baik yang menuntun kita untuk hijrah, kalau kita mau, kalau kita nggak mau, kita nggak akan dapatkan. Gitu singkatnya. Jadi teman-teman yang dikasih kesempatan saat ini, banyak-banyaklah datang ke majelis ilmu, banyak-banyaklah bertemu dengan orang-orang solih, bertemanlah dengan orang-orang solih, karena mereka adalah orang-orang yang insya Allah akan menguatkan kita. Apalagi terutama kalau teman-teman yang mungkin masih, mohon maaf, masih single lillah ya, masih belum ada jodoh. Kalau udah ada jodoh, ya maka dari itu carilah pasangan yang bisa mendengarkan curhat-curhat kita, yang bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita, atau yang bisa menuntun kita untuk jadi lebih baik lagi, yang bisa mengayomi kita. Itu singkat ceritanya. Ya, Masya Allah. Ya, sedikit apa yang menggarisbawahi juga sedikit kesimpulan mungkin ya dari cerita Teh Rere. Saya sangat terkesan dengan adanya teman-teman yang menjadi jalan hijrah Teh Rere ya. Ahwat-ahwat, teteh-teteh yang di musola kantor ya Teh ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu masih gimana nih Teh hubungannya dengan masih komunikasi alhamdulillah. Cuman karena memang tinggalnya udah berjauhan, jadi banyakkan komunikasinya via via WhatsApp, via sosial media. Alhamdulillah. ya kita sama-sama bawa anak nih Teh. Iya, udah ribu. Aduh, saya 5 juga nih. Jadi, wah, udah pada Halo, Teteh. pada di lahun gitu ya. Ya, jadi gini teman-teman, seringkali kita melihat ada orang yang lebih, wah ini beliau-beliau ini lebih soleh nih dari kita, tapi kok malu kalau mau berdekati mereka gitu ya. Rasanya kok gak sesuai sama keadaan kita gitu ya. Tapi ya kita perlu berpikir sebaliknya, kayak Teh Rere ini barangkali justru beliau-beliau inilah yang menjadi jalan hijrah kita teman-teman. Itu ketika ada, teteh itu jilbabnya Masya Allah panjang, tutur katanya luar biasa, sangat santun, yang keluar dari kata-katanya itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah gitu ya. Tapi mungkin ketika kita masih dalam kondisi, aku mah ada apa atuh, masih kayak gini gitu ya. Jadi ragu untuk mendekati orang-orang yang kita pikir mereka jauh lebih baik dari kita. Justru kalau mendengar dari cerita Teh Rere, justru orang-orang seperti itulah yang akhirnya membawa kita menuju hidayahnya Allah, teman-teman. Itu jalan hijrah ya. Kemudian tadi ada momen hijrah, yang mana momen hijrah itu tidak akan lepas dari berbagai ujian dan rintangannya. Ini juga mohon maaf teman-teman yang di komentar, ada yang bercerita juga tentang momen hijrahnya. Sama katanya seperti Teh Rere yang diuji, ibunya sakit segala macam. Di kolom Q&A juga ada beberapa yang menceritakan dari apa nih katanya Kak siapa ya tadi itu hijrahnya itu dari pasangan yang sudah tidak sejalan gitu ya, tapi belum menikah nih, gimana gitu katanya cara untuk menghadapinya. Jadi banyak sekali momen-momen hijrah yang
tidak lepas dari ujian, namun di sanalah gitu yang dapat menguatkan kita apakah kita akan tetap mendekati jalannya Allah atau justru dengan adanya ujian ini kayaknya berat nih, ya udahlah mundur lagi aja gitu ya. Dan yang menguatkannya itu adalah tadi apa menurut Teh Rere, lingkungan yang positif ya Teh, yang akan membuat kita semakin istiqomah di jalan hijrah ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak nih kepada Teh Rere yang Makasih banyak, Teh. Mohon maaf kalau ada salah kata. sama-sama Teh. Kita juga nih mudah-mudahan Teh Rere nggak akan bosen ya sharing di Bina Muslimah. Nanti mungkin bisa sharing mengenai hal-hal lain ya Teh Rere, karena Teh Rere ini seorang pemimpin juga, seorang ibu juga. Nanti mungkin sharingnya tentang gimana nih caranya mengelola bisnis sambil apa ya mendidik anak-anak di rumah gitu, atau gimana nih tips-tipsnya untuk menjadi influencer nih teman-teman di sini, siapa yang bisa menjadi selebgram juga, tapi selebgram yang harus dalam catatan bermanfaat ya Teh ya, men-share sesuatu yang positif agar menjadi ladang pahala juga nih. Masya Allah nih banyak yang harus ditiru dari Teh Rere, mudah-mudahan nanti kita bisa Masya Allah.